Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Diaksa dengan NIM 2155201101 ingin mempresentasikan tugas pemrograman sistem dengan judul Memory System. Di sini ada definisi memory system, yang dimana memory system adalah komponen kritis dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan program. Sistem memori ini terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan, membentuk sebuah hierarki yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan efisiensi biaya. Hierarki ini umumnya mencakup register proses, cache L1, L2, dan L3. Memori utama yaitu RAM, dan penyimpanan sekunder, hard driver atau SSD. Memori sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan kecepatan dan efisiensi operasi komputer. Memori sistem adalah komponen kritis dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan program. Sistem memori Sistem memori ini terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan, membentuk sebuah hierarki yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan efisiensi biaya. Hierarki ini umumnya mencakup register prosesor, cache L1, L2, dan L3. Memori utamanya adalah RAM. Aspek-aspek penting memori sistem yang pertama adalah kecepatan pemrosesan, yang kedua kapasitas multitasking, yang ketiga caching, yang keempat performa aplikasi, yang kelima efisiensi energi, yang keenam kendalian sistem, yang ketujuh virtualisasi, yang kedelapan big data dan AI. Jenis-jenis memori sistem yang pertama ada RAM. Apa itu RAM? Random Access Memory. Volatile memory yang menyimpan data sementara untuk akses cepat oleh CPU terbagi menjadi SRAM, static RAM, dan RAM, dynamic RAM. SRAM lebih cepat tapi lebih mahal. Biasanya digunakan untuk cache RAM, lebih lambat tapi lebih murah. Umumnya digunakan sebagai memori utama. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Non-volatile memory yang menyimpan data permanen berisi instruksi boot dan firmware dasar. Dan jenis-jenis ROM termaksud PROM, EEPROM, dan EEPROM. Yang ketiga ada cache memory, yaitu memori berkecepatan tinggi yang menjembati gap antara CPU dan RAM. Biasanya terbagi menjadi beberapa level, L1, L2, dan L3, dan meningkatkan kinerja dengan menyimpan data yang sering diakses. Yang keempat ada virtual memory. Teknik manajemen memori yang menggunakan hard disk sebagai ekstensi RAM dan memungkinkan menjalankan program yang lebih besar dari RAM fisik. Flash memory, non-volatile memory yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik dan digunakan dalam SSD, USB, flash drive, dan kartu memori. Yang ketiga, yang keenam ada registers. Memori berkecepatan sangat tinggi di dalam CPU dan menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Yang ketujuh ada hard disk drive HDD dan solid state drive SSD. Penyimpanan sekunder non-volatile untuk data jangka panjang dan SSD lebih cepat tapi lebih mahal dibandingkan HDD. Di sini ada fungsi memory system. Yang pertama ialah penyimpanan data sementara, yang kedua ada eksekusi program, yang ketiga ada caching, yang keempat ada buffering, yang kelima manajemen memori, yang keenam manajemen memori, yang ketujuh penyimpanan konfigurasi, yang kedelapan dukungan grafis. Teknologi memori sistem terkini
telah mengalami perkembangan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus utama pengembangan adalah pada peningkatan kecepatan, kapasitas, efisiensi energi, dan kendalaan. Salah satu tren utama adalah pengembangan memori non-volatile berkecepatan tinggi yang menggabungkan keunggulan memori flash dan RAM. Teknologi ini bertujuan untuk menyediakan penyimpanan persisten dengan kinerja mendekati RAM. Peningkatan dalam teknologi fabrikasi telah memungkinkan produksi chip memori dengan kedapatan yang lebih tinggi, menghasilkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dalam ruang yang sama. Kesimpulannya ialah memori sistem merupakan komponen vital dalam arsitektur komponen modern yang memainkan peran krusial dalam menentukan kinerja efisiensi keseluruhan sistem. Perkembangan teknologi memori telah mengalami evaluasi signifikan, mulai dari peningkatan kapasitas dan kecepatan hingga inovasi dalam arsitektur dan fungsi. Berbagai jenis memori seperti RAM, ROM, cache, dan memori virtual bekerja sama dalam sebuah hierarki yang kompleks untuk menyediakan penyimpanan data dan instruksi yang efisien. Fungsi-fungsi memori sistem tidak hanya terbatas pada penyimpanan data sementara, tetapi juga mencakup peran penting dalam eksekusi program, caching, buffering, dan manajemen memori. Tren terkini dalam teknologi memori menunjukkan pergeseran ke arah solusi yang lebih terintegrasi dengan fokus pada peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.